Itu ternyata kalau kita melihat kategorinya wakaf uang itu ada dua jenis, Mhm. wakaf uang permanen Mhm. dan wakaf uang temporer. Oke. Dan CWLD ini Mhm. adalah klasternya di wakaf uang temporer. Jadi Mmm. wakaf uang temporer itu nantinya Mhm mhm. ketika wakif atau sobat mes ketika menjadi wakif itu Mhm. nanti uangnya akan kembali lagi. Nah, ini yang Oke. agak berbeda ya. Like, comment, and share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mes semuanya, apa kabar hari ini? Semoga Sobat Mes semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan biasa dong ya ketemu lagi bareng Rista Swestika di edisi podcast kali ini. Kita akan membahas seputar wakaf, lagi-lagi wakaf dan wakaf. Tapi tenang aja karena kali ini Rista tetap nggak sendiri karena Rista kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Gunawan Setio Utomo selaku Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Nah Sobat Mes semua yang udah penasaran langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Gunawan apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Rista. Baik ya Pak ya. Oke, Baik. di luar panas banget tapi tetap baik ini ya Pak. Semangat. Oke, tetap semangat ya. Oke. Betul. Pak Gunawan, Sobat Mes juga pengen tahu keseharian Pak Gunawan ini ngapain aja sih? Karena kan tadi wah analis eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Ini seharian pasti meeting terus ya Pak? Bener ya. Iya Mbak, kebetulan kami di Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah yang mendapat amanah di fungsi pengembangan produk perbankan syariah. Oke. Jadi dapat amanah untuk terus melakukan inovasi produk unik syariah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan bank syariah itu kelihatan juga keunikannya, perbedaannya dengan bank konvensional seperti apa. Termasuk yang nanti kita bicarakan bagaimana nih produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah dalam rangka mensupport wakaf uang. Oh, luar biasa ya Sobat Mes ya. Terus tak pikir yang perlu dikembangin hanya produk-produk UMKM aja gitu ya. Tapi ternyata produk perbankan juga harus dipikirkan gitu ya. Dan ini adalah tugasnya Pak Gunawan gitu ya. Oke, Pak, hari ini kita mau bahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong deposito wakaf gitu ya kan. Tadi Pak Gunawan juga merupakan bagian yang mikirin gimana caranya gitu ya. Salah satu pengembangan dari produk-produk perbankan syariah ini. Dan salah satunya adalah deposito wakaf. Nah, menurut Pak Gunawan sendiri gitu ya, apa aja sih regulasi yang mengatur tentang deposito wakaf dan bagaimana nih Otoritas Jasa Keuangan melihat potensi wakaf uang dalam deposito wakaf ini Pak Gunawan? Iya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi memang ini berawal dari concern kita semua bagaimana bank syariah ini bisa tumbuh dengan baik. Saat ini share perbankan syariah itu 7,27% Oke. terhadap perbankan industri perbankan secara keseluruhan. Dan tentunya agar bisa tumbuh dengan baik dibutuhkan inovasi produk. Kalau kita bicara wakaf sebenarnya pengaturannya tentunya ada di Otoritas Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia. Ini kenapa nih kemudian Otoritas Jasa Keuangan Ikut-ikut Perbankan juga Syariah nih gitu ya. ikut-ikut juga terhadap perwakafan. Nah, ini karena memang dalam operasionalnya itu Bank Syariah ini diberikan kepercayaan sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Oh. Jadi ketika kita bicara wakaf uang itu dalam aturan ketentuan perwakafan wakaf uang itu wakif itu dalam menyetorkan uangnya itu melalui LKSPWU, melalui Bank Syariah. Nah, ini kan tentunya potensi yang besar nih bagi perbankan syariah agar kerjasama ini bisa memberikan manfaat bagi kedua industri ini, industri wakaf dan industri perbankan syariah. Nah, jadi secara ketentuannya kita mengoptimalkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Ya, dalam konteks perbankan syariah ya tentunya ketika membuka tabungan, membuka deposito ada aturan mainnya kayak transparansinya seperti itu menjadi aturan yang juga berlaku ketika kita mengembangkan wakaf uang CWLD ini. Dan begitu juga dari sisi jenis wakaf uang temporer tentunya aturan main yang dalam peraturan
Kementerian Agama, kemudian peraturan BWI, ini menjadi concern yang tetap harus dipatuhi dalam pengembangan produk ini. Wah, luar biasa. Seperti itu. Oke, Pak Gunawan tadi sempat melihat bahwa potensi program deposito wakaf ini adalah satu potensi yang luar biasa ke depannya Ya, gitu ya. benar. Tapi kan kalau misalnya Rista deh nih dari masyarakat umum gitu kan ya, melihat kalau ngomongin wakaf itu selalu identiknya adalah dengan tanah gitu ya, kemudian dengan masjid gitu ya, atau Benar. misalnya ada benda-benda yang diwakafkan gitu Ya, kan ya. Tapi ini melihat adalah satu program yang unik banget, namanya adalah deposito wakaf atau CWLD gitu ya. Nah, benar. apakah memang masyarakat sudah aware gitu ya Pak dengan yang namanya deposito wakaf seperti Benar, ini gitu benar, Pak? benar. Kalau Ya. kita bicara melihat bahwa ini potensinya luar biasa gitu ya. Nah, Ya. sejauh apa masyarakat melihat ini nantinya Pak? Ya, benar sekali Mbak Rista. Jadi kalau kita pakai surveinya Badan Wakaf Indonesia tahun 2020, itu memang preferensi masyarakat terhadap wakaf itu pemahamannya adalah di wakaf melalui uang. Itu hampir 50% responden itu tahunya wakaf melalui uang. Kemudian 38% itu masyarakat tahunya adalah wakaf melalui fixed asset. Jadi kalau kita bicara wakaf uang itu hanya tinggal 12%. Jadi memang kecil pemahaman kita masyarakat, mungkin Sobat Mes, terhadap wakaf uang ini. Dan kalau kita bicara CWLD pun, itu ternyata kalau kita melihat kategorinya wakaf uang, itu ada dua jenis. Wakaf uang permanen dan wakaf uang temporer. Oke. Dan CWLD ini adalah klasternya di wakaf uang temporer. Jadi wakaf uang temporer itu nantinya ketika wakif atau Sobat Mes ketika menjadi wakif, itu nanti uangnya akan kembali lagi. Nah, ini yang agak berbeda ya. Selama ini kita mungkin pahamnya wakaf itu adalah menghibahkan, menyerahkan aset dan gak kembali lagi. Iya, betul. Nah, itu memang wakaf uang permanen. Kayak misalkan ada nih produk perbankan saat ini, bagi hasil dari tabungan atau deposito diwakafkan. Itu agak banyak tuh. Saat ini itu sudah berjalan dengan baik. Nah, itu contoh wakaf uang permanen yang nanti dikelola oleh Nazir. Nah, sebenarnya peraturan dari BWI pun memungkinkan adanya wakaf uang temporer. Oke. Di mana nantinya uang tersebut itu akan ditempatkan oleh Nazir pengelola wakaf itu kepada LKSPWU. Agar apa? Insya Allah aman, karena apa? Harus dikembalikan lagi kepada wakifnya. Nah, CWLD itu klaster yang itu. Oke. Jadi wakaf uang yang temporer, bukan wakaf uang yang permanen. Bedanya di situ. Bedanya itu. Nah, ini pengetahuan juga ya Sobat Mes ya, bahwa ternyata wakaf uang itu juga ada yang temporer, ada yang permanen. Dan produk yang kita lagi bahas saat ini adalah deposito yang CWLD, yaitu ya cash wakaf link deposit gitu ya. Yang ini juga berarti ini sama juga dengan deposito wakaf ya, model CWLD ini Pak. Ya, ini juga menarik nih. Pemahaman ketika kita bicara tadi yang saya sampaikan kan, bagi hasil deposito diwakafkan. Itu tentunya dari wakif itu berharap, deposito saya tetap milik saya dong. Ya. Bagi hasilnya aja yang diwakafkan. Oke, betul. Nah, kalau bagi hasilnya yang diwakafkan kan nggak pernah kembali nih. Ya kan, nggak pernah kembali kan, bagi hasilnya udah dipercayakan lah, sudah diserahkan. Nah, tapi kalau kita bicara deposito wakaf, artinya yang diwakafkan kan depositonya. Pokok deposito itu yang diwakafkan. Kalau pokok deposito mau diserahkan selamanya ya nggak apa-apa, itu permanen. Tapi ya rasanya kan masih, aduh sayang lah, ada keperluan kan begitu. Balik lagi manusia ya masih Pak, manusia gitu. Sehingga pasti ada keinginan untuk kembali lagi itu. Nah, jadi kalau deposito wakaf itu nantinya memang depositonya yang diwakafkan, depositonya diwakafkan dan pastinya ingin kembali. Seperti itu sudah memenuhi kategori deposito wakaf, depositonya diwakafkan untuk kembali. Tapi kalau kita bicara CWLD sebenarnya tidak hanya itu. Karena kalau deposito wakaf kan deposito yang diwakafkan kembali, tapi pertanyaannya mauquf alainya siapa? Itu kan. Mauquf alainya mungkin disebutkan, tapi lebih spesifiknya mungkin butuh informasi lebih dalam lagi, gitu kan ya. Wakif harus bertanya lebih dalam lagi. Tapi kalau kita bicara CWLD sebenarnya programnya itu malah harus ditampilkan di depan. Nantinya kalau Mbak Rista dan teman-teman gitu kan ya tertarik dengan CWLD, nantinya akan ketahuan
program wakaf yang dikembangkan itu apa? Yang ditawarkan dari program CWLD ini. Oke, jadi Ini. CWLD ini tetap ada pemanfaatannya gitu ya Pak Pemanfaatannya Gunawan ya. yang dituliskan di depan. Oke. Jadi sebelum Mbak Rista atau Sobat Mes berwakaf, ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, jadi nanti CWLD itu akan dilengkapi dengan mini prospektus namanya. Jadi agak keren gitu loh Mbak, kayak reksadana, investasi gitu. Karena ini ada investasi akhirat sebenarnya. Iya benar. Karena investasi bukan hanya dunia tapi akhirat juga harus dipikirin ya Pak. Investasi akhirat tapi dunianya masih dapat karena uangnya kembali. Ya ini yang saya mau kayak gini Pak. Investasi akhirat tapi uangnya kembali ya. Cuma kira-kira programnya apa? Nah, tentunya betul. Kan Mbak Rista ada preferensi juga dong. Mungkin selama ini Mbak Rista cenderung pingin berkontribusi di sektor apa nih kira-kira Pak? Karena saya perempuan gitu ya Pak ya. Jadi saya pengen berkontribusi di sisi adalah sektor perempuan, bagaimana perempuan ini berdaya, mulai dari ekonominya gitu. Jadi teman-teman yang misalnya para moms nih yang lagi ngebangun usaha gitu ya, kecil-kecilan gitu. Nah artinya kan ini juga perlu bantuan kan Pak Gunawan kan. Benar. Nah kalau kita bicara CWLD wakaf itu sebenarnya tidak hanya 3M ya Mbak. Itu kan apa itu identiknya ya, wakaf itu 3M, madrasah, makam, masjid ya, ya ibadah ya, sholat, makam sama madrasah. Tapi sebenarnya wakaf itu manfaatnya tuh untuk semua aspek Mbak, semua peran, termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Rista, gitu. Nantinya program CWLD itu bisa di-customize untuk yang seperti itu. Misalkan nih membantu tadi kan para wanita berusaha gitu kan, tentunya butuh dukungan modal. Nah, kita tetapkan nantinya kira-kira modal untuk memulai usaha itu berapa sih kira-kira? Misalkan 2 juta. Oke, kalau 2 juta dalam sebulan kita perlu kasih kesempatan kepada berapa orang? Masa 1 orang sih? Mungkin 5 orang kita kasih kesempatan atau 10 orang, tergantung. Nanti kita, karena informasi itu ya perlu disampaikan, karena biar tahu ini mauquf alaihnya adalah penerima manfaatnya ini adalah 2 juta kali 5 orang. Berarti 10 juta per bulan. Nah, 10 juta inilah yang bagi hasil yang perlu terkumpul untuk nanti disampaikan ya, di apa itu istilahnya dibagikan gitu ya, tapi ini harapannya dibagikan ini bukan kemudian nggak kembali ya, tetap diharapkan sebagai dana yang berputar gitu loh, karena kan perlu diberikan kesempatan ke perempuan-perempuan yang lain juga. Seperti itu, jadi dana bergulir gitu. Nah itulah yang kemudian nanti dari CWLD itu LKSPWU dengan Nazir itu akan melakukan negosiasi, kira-kira berapakah deposito yang harus terkumpul. Dihitung dulu gitu ya Pak? Dihitung dulu, nanti ada perhitungan, ada equivalent rate-nya berapa. Katakanlah harus terkumpul 2,5 miliar. Itu ditulis semua di dalam mini prospektus. Sehingga Mbak Rista dan Sobat Mes yang melihat program itu yang bergerak di bidang gender tadi, ya perempuan tadi, oh ternyata untuk seri ini 2,5 miliar. Nah disitulah patungan para wakif-wakif ini untuk mencapai angka 2,5 miliar agar program ini berjalan. Program yang memberikan kesempatan kepada 5 orang 2 juta per bulan. Artinya 1 tahun akan ada 60 orang yang diberikan kesempatan. Luar biasa ya Pak ya. Itu. Jadi menumbuhkan itu dan ini konsepnya saling membantu berarti ya. Tapi Pak kalau misalnya tadi kan perspektifnya udah dapat nih 2,5 miliar untuk misalnya 60 perempuan gitu yang harus dibantu misalnya. Bagaimana nih lagi-lagi Otoritas Jasa Keuangan mengawasi dan memastikan bahwa ini tuh benar-benar jatuh kepada orang yang tepat nih Pak. Karena kan balik lagi ya, ketika ada bantuan masyarakat kita itu berbondong-bondong untuk memberikan pengajuan gitu kan ya. Nah tapi bagaimana nih Otoritas Jasa Keuangan regulasinya seperti apa? Mengawasi apakah ini benar-benar jatuh kepada orang yang tepat, apakah berjalan dengan baik gitu ya. Karena kan balik lagi kita bicara ini uang yang dikumpulkan dari umat gitu kan ya Pak, dari umat untuk umat, tapi untuk kebersamaan bersama. Ini seperti apa Pak Gunawan? Jadi kembali lagi ini dalam konteks CWLD, Otoritas Jasa Keuangan di perbankan syariah itu adalah menginisiasi model bisnis. Tapi kalau kita tarik ke aspek otoritasnya,
sebenarnya kalau kita bicara perwakafan itu kan pihak-pihaknya adalah sebenarnya secara rukunnya sendiri ada wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ada nazir, pengelola wakaf, dan mauquf alai, penerima. Memang ada tambahan sekarang LKSPWU, itu adalah bank syariah. Tapi ini sebenarnya lebih kepada tambahan aja nih. Rukun aslinya sih. Dan yang bertugas untuk memastikan sebenarnya dari beberapa pihak ini, ketiga pihak ini adalah sisi nazir. Dan dari sisi otoritas yang membawa nazir adalah dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau OJK sampai nanti mengawasi kesesuaiannya, lebih kepada memastikan apakah skema CWLD-nya itu sudah terpenuhi belum. Tapi dalam operasionalnya berikutnya, ini sebenarnya kita mengharapkan pengelolaan lebih lanjutnya dari memilih memilih apa itu istilahnya mauquf alai gitu kan ya, agar tidak salah sasaran, itu adalah dari sisi nazirnya. Lebih ke situ. Bank syariah lebih kepada jangan sampai nanti depositonya ternyata bodong misalkan kayak gitu. Itu lebih, kalau area perbankannya tetap akan diawasi oleh OJK. Dalam konteks modal tadi itu nanti urusannya hanya bagi hasil dari deposito. Sebenarnya CWLD juga ada contoh program yang lainnya sih Mbak. Misalkan ada pembuatan sumur nih, misalkan ada daerah kekeringan, ya kan, butuh irigasi, butuh air, tentunya kan sumurnya juga susah kan, butuh dana yang besar. Itu sebenarnya dalam konteks CWLD bisa juga dilakukan itu. Nanti dinilai berapakah dana yang dibutuhkan untuk buat sumur, nanti ditampilkan dalam ini prospektus, dihitung berapakah uang yang diperlukan. Nah, nantinya menariknya kan kalau selama ini kita bicara wakaf uang, itu biasanya ada uang nanti oleh nazir dikelola. Kalau mau kerjasama dengan bank, ditaruh deposito di bank. Nah, dari deposito nanti dapat bagi hasil, dikumpulkan nih tiap bulan, dikumpulkan sampai jumlahnya cukup, barulah dibuat sumur. Nah, kalau CWLD nggak seperti itu nantinya. Bank syariah ketika ini sudah dihitung, nantinya pada hari pertama dana itu terkumpul, bank syariah akan berikan pembiayaan agar sumur itu segera dibuat. Jadi wakif akan ngeliat, oh sumur itu di hari pertama kita mengatakan wakaf ini mulai, itu langsung pengerjaan sumur Mbak. Jadi nggak harus nunggu dikumpulin 12 bulan misalkan gitu baru dibuat. Tapi kalau dengan CWLD langsung di bulan pertama itu proses pembuatan sumur, insya Allah segera selesai dan memberikan manfaat. Masya Allah, luar biasa berarti ya Pak Gunawan ya. Percepatannya. Percepatannya luar biasa ya. Berarti otoritas jasa keuangan juga benar-benar mengawasi dan memastikan ya Pak, bagaimana implementasinya itu jatuh kepada yang tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya dari siapa yang dapat, nazir yang menentukan gitu ya. Bener. Tapi bagaimana dari sisi deposito wakafnya, regulasinya tetap idea dari perbankan syariahnya gitu ya Pak. Luar biasa. Jadi ini bagi-bagi tugas ini ya Pak. Benar Pak. Bagi-bagi tugas LKSPWU ada di Kementerian Agama, nazirnya di BBI. Ya, kalau kita bicara CWLD-nya, OJK juga concern juga nih. Luar biasa. Pak Gunawan, kita lanjut lagi nih Sobat Mes, banyak banget yang kita bahas karena wakaf ini sebenarnya nggak hanya cukup 1-2 kali kita bahas, kayaknya mesti banyak episode kita bahas ya Pak Gunawan ya. Pak Gunawan, menurut Bapak sendiri melihat program deposito wakaf yang sedang dipersiapkan oleh masyarakat ekonomi syariah ini gitu ya, bekerja sama dengan BSI sama BP Jam Sostek seperti apa ya Pak? Ya seperti tadi kami sih menyampaikan bahwa anggaran dalam program tersebut itu bisa dipastikan ketika ini dalam konteksnya CWLD, itu penerima manfaatnya bisa disampaikan secara jelas. Maksudnya disampaikan secara jelas ini bukan dalam hanya sekedar menyampaikan bahwa nanti penerima adalah pekerja informal yang akan dapatkan premi. Tapi dalam konteks CWLD diharapkan bisa lebih detail. Jadi berapakah jumlah yang akan menerima? Berapakah premi yang, kan preminya bisa dihitung sebenarnya. Jadi sehingga dalam satu periode CWLD ini berapakah jumlah premi yang disetorkan, yang harusnya gitu ya, disetorkan. Nah, kalau kita mengharapkan bagi hasil per bulan, berarti kan premi per bulan yang dibayarkan itu kan bisa dihitung. Dari kondisi itu nantinya akan ketemulah angka CWLD yang perlu terkumpul. Nah itu. Jadi kalau kita tadi, ini juga menunjukkan salah satu bedanya CWLD dengan deposito wakaf. Kalau deposito wakaf tadi cenderungnya adalah, dan yang penting adalah wakaf uang temporer, itu sudah terpenuhi sebenarnya. Tapi kalau kita bicara bahwa
mauquf alainya bisa lebih detail, nah ini menjadi kekhususan dari CWLD. Karena kalau deposito wakaf mungkin nggak harus sedetail itu, tapi dia juga mengatakan ini akan ada mauquf alainya, di mana atas uang yang terkumpul, yang terkumpul ini untuk sanggup berapa orang. Jadi ditentukan berikutnya. Kalau CWL dia menentukan targetnya itu di awal. Itu yang agak beda juga. Ini yang membedakan ya. Jadi berarti Bapak melihat program ini adalah sebuah program terobosan yang bisa membantu juga gitu ya. Apakah seyakin apa sih Pak gitu ya bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena balik lagi dengan ekonomi yang ya saat ini memang sejak ada COVID-19 kan gonjang-ganjing ekonomi naik turun gitu ya. Artinya ini bukan hanya peran dari masyarakat ekonomi syariah aja, perbankan syariah aja, atau misalnya BPJS Sostek ataupun misalnya dari otoritas jasa keuangan, ini kan menjadi tugas kita bersama gitu ya. Tapi sejauh mana Bapak melihat bahwa program yang sedang dikemas gitu ya oleh masyarakat ekonomi syariah bekerja sama dengan BSI sama BPJS Sostek ini dalam bentuk deposito wakaf ini mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia nih Pak? Iya, kami sangat yakin ya, karena masyarakat Indonesia ini kan relatif mudah untuk memberikan apa itu Mbak ya, bantuan gitu ya, sedekah, bahkan dapat peringkat apa gitu ya dari internasional bahwa masyarakat Indonesia itu mudah untuk bersedekah. Ini potensinya sangat besar sebenarnya. Tinggal sebenarnya bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat yang kita tuju itu apa, gitu. Dan ini yang kita coba nih, karena dengan tidak menyampaikan tujuannya mudah memberikan, apalagi kita menyampaikan apa yang mau kita bikin. CWLD itu sebenarnya ingin memunculkan programnya itu bisa meningkatkan emosional dari satu komunitas. Itu sebenarnya segmen yang dituju. Ketika CWLD ini tidak didasari oleh program yang bisa menumbuhkan emosional dan segmen komunitas yang dituju, ya ini jadi tantangan juga, agak berat juga sebenarnya. Makanya ini menjadi PR-nya itu membuat program-program yang konkret, yang memang dirasakan oleh pihak-pihak komunitas tertentu. Ini yang saya memberikan, seperti Mbak Rista tadi sampaikan, saya ingin membantu usahanya para perempuan-perempuan ini loh. Nah itu gimana kita dengan target itu, ada calon wakifnya, kita buatkan programnya. Jadi tetap ya Pak, yang namanya sebuah program itu kita tetap optimis gitu ya, bahwa ini program bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi dibalik optimis kita tadi memang ada tantangannya gitu ya. Jadi memang diperlukan program khusus gitu ya, yang memang dikemas bagaimana sih masyarakat kita ini tertarik untuk melakukan deposito wakaf tadi gitu ya, dalam bentuk CWLD misalnya gitu ya, sehingga tadi kita bisa berbagi dan bisa mensejahterakan umat secara bersama gitu ya Pak Gunawan ya. Pak, tapi kan kalau itu kita ngeliat jangka pendeknya, tapi kalau jangka panjangnya ini gimana? Ini kira-kira apakah masih bertahan? Apakah jangan-jangan nanti ada inovasi lagi yang baru nih Pak Gunawan? Ya rasanya kalau kita bicara inovasi, ya kita sebagai manusia terus ya punya tanggung jawab untuk berinovasi. Tapi kalau dari sisi konsep ini secara jangka panjang itu kami membayangkannya adalah akan muncul nih ya, harapan kita sebenarnya wakaf ya, CWLD ini itu ada infrastruktur yang terbangun secara sosial. Tadi misalkan sumur, itu salah satu contoh. Kalau kita membantu MKM, mungkin isu gerobak yang misalkan di masjid raya atau di mana ini alun-alun misalnya gitu. Artinya kan memberikan kesempatan kepada ya yang belum beruntung ini untuk berusaha, berikan kesempatan. Dan ini bisa kayak bola salju gitu. Yang pertamanya ketika awal mungkin kecil, tapi kalau misalkan terus bergulir, ini akan menjadi satu kekuatan yang besar. Sebagai contoh aja sederhananya gini Mbak, CWLD itu hanya 1 tahun. 1 tahun umumnya ya, karena nanti kan orang kalau ber-CWLD lama-lama uangnya lama nggak kembali dong. Jadi kan pasti ya setahun aja sudah cukup kan, ya seperti itu. Tapi kalau lebih lama lebih bagus lagi, tapi asalkan ada wakifnya. Nah itu ketika misalkan nih 1 tahun dan diwujudkan dengan suatu aset gitu kan ya, ketika CWLD ini bisa memberikan bukti, ini memberikan manfaat, kira-kira Mbak Rista yang sudah menyisihkan beberapa puluh atau ratus juta untuk mendukung ini ya, karena uangnya kan kembali Mbak, dan ini bermanfaat,
Kira-kira Mbak Arista ini akan narik atau ikut program berikutnya? Kayaknya ikut program berikutnya Pak, karena tadi Bapak di depan udah bilang kita bukan hanya investasi pada saat hidup aja, tapi investasi juga untuk afterlife-nya kan Pak Gunawan. Itu Mbak, padahal ini nanti kalau kita lakukan, tadi 60 ya Mbak ya, 60 itu CWLD-nya selesai, tapi bagi Nazir 60 ini kan bisa jadi dana bergulir. Di seri 1 aja 60, kalaupun ada yang gagal 10, kan nggak apa-apa, 10 gagal juga nggak apa-apa, itu resiko bisnis. Tapi 50 yang kembali ini kan bisa diputar lagi. Betul. Diputar lagi sehingga multipliernya jelas. Dan ketika tadi wakifnya tertarik, akan join dengan seri 2. Oke. Diberikan kesempatan 60, padahal asal uangnya cuma 1 ya Mbak. Mbak Rizka yang dari pertama, karena puas lagi. Saya itu lagi. Tapi multiplier bagi masyarakat sangat besar. Oke, jadi tetap ya Pak, melihatnya adalah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini menjadi satu program yang memang benar-benar harus kita teruskan, kemudian kita kembangkan gitu ya Pak. Dengan produk-produk yang terbaru, saling mengcombine sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya Pak Gunawan. Luar biasa. Oke. Sobat Mes, ini menarik sekali ya kalau kita bicara tentang CWLD gitu ya, atau deposito wakaf ini sangat menarik gitu ya, karena kalau kita ngomongin tentang investasi bukan hanya ngomongin investasi pada saat kita ada di dunia aja gitu ya, tapi banyak juga investasi yang kita harus pikirkan, terutamanya adalah investasi setelah kita udah nggak ada di dunia itu seperti apa gitu ya, dan kita akan dikenang seperti apa gitu kan ya. Oke, ini menarik nih Pak Gunawan. Oke, Pak, apa sih pesannya buat Sobat Mes gitu ya, atau masyarakat yang nonton podcast kita hari ini, yang ingin berpartisipasi dalam deposito wakaf seperti apa nih Pak Gunawan? Silahkan. Ya, tentunya kita sebagai human itu katanya isu menolong itu enggak hanya isu agama ya gitu kan ya, kemanusiaan itu akan situ, apalagi kita bergerak di bidang syariah nih, yang kita sangat yakin tanggung jawab kita di akhirat nanti ya Mbak ya, dan di dunia ini adalah ladang amal kita. Nah, inilah yang harus kita optimalkan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan cara apa? Ya tadi melakukan kegiatan sosial. Insya Allah program ini itu gak memisahkan antara aspek dunia dengan akhirat. Ini bisa beriringan. Dari sisi perekonomian pun ini adalah produk yang mengkombinasikan antara Islamic Social Finance dengan Islamic Commercial Finance. Jadi bank dengan sosial itu bisa berjalan beriringan. Nah, ini sebenarnya suatu terobosan yang pada akhirnya perlu kita realisasikan, kita buktikan bersama-sama. Tanpa dukungan dari para wakif, ya tentunya program ini nggak bisa berjalan. Itulah kenapa kita perlu lebih mengenal, lebih tahu, dan silahkan nantinya para Sobat Mes gitu ya, para calon wakif ini memilih program mana CWLD yang kira-kira sesuai dengan preferensinya. Karena insya Allah CWLD akan memberikan program yang jelas di depan. Seperti itu. Yang artinya ini akan melengkapi dari program-program wakaf yang sudah ada, yang sudah baik itu kita lengkapi. Seperti tadi kata Mbak Arista, kita itu terus melakukan inovasi produk. Luar biasa Pak Gunawan ya. Pak Gunawan, terima kasih waktunya gitu ya, dan begitu banyak singkat padat gitu kan ya, ilmu-ilmu yang bisa didapetin oleh Sobat Mes semua mengenai CWLD maupun deposito wakaf ini gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Sobat Mes dan masyarakat Indonesia. Makin banyak yang tertarik untuk mengikuti program-program seputar wakaf gitu ya, karena bukan hanya wakaf dalam bentuk fisik aja gitu ya, tapi banyak juga wakaf-wakaf dan jenis-jenis wakaf pastinya. Pak Gunawan, terima kasih waktunya Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan pernah bosan untuk datang ke Mes ya Pak. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, gimana Sobat Mes? Seru banget kan edisi podcast kali ini, di mana Risa membahas mengenai wakaf dengan Bapak Gunawan Setiautomo selaku analis eksekutif Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita kali ini membahas tentang konsep deposito wakaf, manfaat dan potensi signifikan pemanfaatan wakaf bagi perlindungan sosial. Bukan itu aja, acara ini merupakan bagian dari materi edukasi model inovasi wakaf uang kepada masyarakat yang diinisiasi oleh Wakaf Masyarakat
Masyarakat Ekonomi Syariah berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia dan BP Jam Sostek. Selain itu, program ini merupakan wujud kontribusi aktif dalam optimalisasi gerakan keuangan sosial melalui penghimpunan deposito wakaf, pengelolaan secara produktif, dan penyaluran untuk mendukung perlindungan sosial masyarakat melalui kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM. Nah Sobat Mes, alhamdulillahnya Lembaga Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan BP Jam Sostek telah menerbitkan produk BSI Deposito Wakaf seri CWLD LWMES BSI 03 pekerja informal, di mana periode penawarannya mulai 20 Juni sampai dengan 20 September 2024. Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama adalah dana pokok kembali 100% saat jatuh tempo. Tenor waktunya 1 tahun, nisbahnya istimewa, kemudian minimal dananya adalah 1 juta rupiah. Kemudian wakif dapat merekomendasikan nama penerima manfaat wakaf atau mauquf alai dengan menyetor 10 juta rupiah atau berlaku kelipatannya. Manfaat dari deposito wakaf diperuntukkan bagi pekerja sektor informal, UKM, marbot masjid, ojek online, kurir, dan lain sebagainya. Dalam bentuk iuran kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kematian JKM dari BP Jam Sostek. Yuk Sobat Mes, dukung dan terlibat dalam produk BSI Deposito Wakaf seri CWLD LWMES BSI 03 pekerja informal. Calon wakif bisa menghubungi kantor cabang BSI terdekat atau bisa mengisi form komitmen wakaf pada tautan bit.ly/BDWMS, huruf besar semua ya. Semoga program ini mampu memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal yang rentan terhadap resiko pekerjaan tanpa jaminan sosial di sekitar kita. Karena wakafmu melindungimu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan Sobat Mes.